Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh dan solehah, anak-anak hebat kelas 6 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Pemalang? Semoga pada pagi hari ini kalian semuanya sehat walafiat, begitu juga dengan ayah dan bunda. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama belajar kembali tentang BTQ. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang idgham mutamasilain. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Kita awali dengan basmalah, dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Wahid, isnan, salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Semoga Allah memudahkan belajar kita pada pagi hari ini dan menambahkan pemahaman kita tentang idgham mutamasilain serta kita dapat menerapkannya ketika membaca Al-Quran. Amin. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, pengertian idgham mutamasilain. Yang kedua, cara membaca idgham mutamasilain. Kalian pasti pernah mendengar istilah idgham mutamasilain, idgham misli, ataupun idgham mislain. Sebenarnya itu adalah tiga istilah yang sama, tidak ada bedanya. Apa pengertian idgham mutamasilain? Idgham mutamasilain adalah apabila ada dua huruf yang sama, makhraj ataupun sifatnya. Huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua hidup atau berharokat. Contohnya, ta sukun bertemu dengan huruf ta. Yang kedua, cara membaca idgham mutamasilain. Cara membaca idgham mutamasilain yaitu dengan memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua seperti satu huruf yang ditasydidkan. Selanjutnya, kita langsung ke contoh agar lebih jelas. Yang pertama, ba sukun bertemu dengan ba. Ba sukun bertemu ba kasroh. Ini adalah hukum idgham mutamasilainnya. Ba yang pertama langsung kita masukkan ke ba yang kedua. Karena kalau kita merunut sebenarnya ba yang pertama ini kan ba sukun. Jadi ada sifat qalqalahnya yang harus dipantulkan. Tetapi karena ba sukunnya ini bertemu dengan ba lagi, maka ba yang pertama tidak dikolkolahkan lagi atau tidak dipantulkan lagi. Kolkolahnya hilang. Gimana cara bacanya? Seperti ini. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Contoh yang kurang tepat, idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Qalqalahnya masih digunakan, harusnya dihilangkan karena sudah dimasukkan ke huruf ba yang kedua, seolah-olah hurufnya jadi bertasydid. Contoh yang kedua, ta sukun bertemu dengan huruf ta. Ta yang pertama dimasukkan ke huruf ta yang kedua sambil ditekan. Biasanya kalau kita membaca huruf ta sukun ada sifat hamesnya atau ada udara yang keluar. Itu jika tidak bertemu ta lagi. Tapi karena bertemu dengan huruf ta lagi, maka sifat hamesnya tidak dibaca.
Maka bacanya jadi begini. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ditekan huruf taknya. Contoh baca yang salah yaitu Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalau itu belum dimasukkan ke tak yang kedua. Contoh yang ketiga, lam sukun bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya, lam yang pertama dimasukkan ke huruf lam yang kedua sambil ditekan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Suara lamnya hanya ditekan, tidak ditahan. Contoh cara baca yang kurang tepat yaitu Kalla bal la tukrimunal yatim. Kurang tepat karena lamnya ditahan. Harusnya hanya ditekan saja dan tidak ditahan. Pengecualian untuk dua huruf yaitu untuk mim sukun bertemu mim. Jika mim sukun bertemu dengan huruf mim, bisa juga disebut sebagai idgham mutamatsilain atau bisa juga disebut sebagai bacaan idgham mimi. Dua-duanya betul, tidak ada yang salah. Pengecualiannya yang lain yaitu jika ada nun sukun bertemu dengan huruf nun, maka bisa dinamakan sebagai bacaan idgham bi gunnah atau juga bisa dinamakan bacaan idgham mutamatsilain. Tapi yang lebih sering atau lebih masyhur itu adalah idgham bi gunnah, walaupun idgham mutamatsilain tidak salah. Itu tadi penjelasan tentang idgham mutamatsilain. Ustazah harapkan kalian dapat memahami penjelasan dari Ustazah dan kalian dapat menerapkannya ketika membaca Al-Quran. Kesimpulannya adalah idgham mutamatsilain adalah dua huruf yang sama. Huruf yang pertama harus mati, huruf yang kedua harus hidup. Cara membacanya hanya ditekan. Dan sifat qalqalah ataupun hamas dari suatu huruf bisa hilang karena sebab bertemunya dua huruf tadi. Kita akhiri belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Wahid, isnan, salasah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jaga kesehatan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.